Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang sangat lelah. Dia merasa kesepian dan sedikit sedih karena dia adalah satu-satunya kura-kura di hutan ini. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi mencari teman. Dia mengambil langkah perlahan-lahan, mengelilingi hutan dan di antara pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba, dia melihat seekor gajah yang besar dan kuat di kejauhan. Hatinya berdebar-debar dengan harapan bahwa gajah itu mungkin mau menjadi temannya. Ketika kura-kura itu mendekati gajah dan menyapanya dengan lembut, gajah itu menoleh dan tersenyum lebar. "Hai kura-kura kecil, kamu ingin menjadi temanku?" tanya gajah dengan ramah. Kura-kura itu mengangguk senang. "Ya, tentu saja. Saya merasa sangat kesepian dan ingin sekali memiliki teman." Gajah itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa menjadi teman yang baik. Ayo ikuti aku ke tempat tinggalku di hutan." Kura-kura dengan senang hati mengikuti gajah itu. Mereka berjalan bersama dengan kura-kura berjalan sangat perlahan, sementara gajah berjalan dengan langkah-langkah yang cepat. Ketika mereka tiba di tempat tinggal gajah, kura-kura kagum melihat betapa besar dan kuatnya rumah itu. "Wow, rumahmu sangat indah, gajah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baru?" Gajah itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam hutan ini. Kita bisa menjelajahi hutan, mencari makanan, dan bahkan bermain permainan." Kura-kura itu sangat senang dengan ide-ide itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi hutan, dan bermain permainan. Meskipun kecepatan kura-kura itu lambat, gajah bersabar dan selalu menunggu kura-kura mengejar. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di sungai dekat rumah gajah, mereka melihat seekor rusa yang sedang berjuang menyeberangi sungai yang deras. Gajah berkata, "Kita harus menolongnya, kura-kura. Tapi bagaimana caranya?" Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, "Gajah, kamu bisa membentuk jembatan dengan tubuhmu, dan aku akan menyeberangkan rusa dengan melompat dari atas punggungmu." Gajah setuju dengan gagasan itu dan segera membentuk jembatan dengan tubuhnya yang sangat besar. Kura-kura dengan hati-hati melompat ke punggung gajah dan menyeberangkan rusa dengan aman ke sisi lain sungai. Rusa itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak teman-teman, kalian adalah teman yang hebat dan berarti." Setelah itu, kura-kura, gajah, dan rusa menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membantu satu sama lain, dan menjaga satu sama lain di hutan. Kura-kura belajar bahwa meskipun dia lambat, dia memiliki kekuatan unik dalam setiap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Gajah belajar bahwa kesabaran sangat penting, dan rusa belajar tentang kebaikan dan persahabatan. Mereka hidup bahagia, dan kura-kura tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka menjadi contoh bahwa persahabatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa kita semua memiliki kelebihan yang berharga. Demikianlah cerita tentang kura-kura dan gajah yang menjadi teman sejati di dalam hutan. Semoga kita juga bisa bersikap seperti mereka, menghargai persahabatan, dan menolong orang lain saat mereka membutuhkan. Di sebuah padang yang luas dan indah, hiduplah sekelompok kupu-kupu dan capung yang saling bersahabat. Mereka berbagi cerita, bermain,
dan menari bersama di antara bunga-bunga yang mekar. Ada satu kupu-kupu yang sangat cantik dengan sayap yang berwarna-warni bernama Kinar. Sementara itu, di antara para capung ada seekor capung yang penuh energi dan spontan yang disebut Cepi. Kinar dan Cepi selalu menonjol karena keunikan mereka masing-masing. Kinar dikenal karena keindahan sayapnya yang memikat mata siapa saja yang melihatnya. Di sisi lain, Cepi terkenal karena kecepatan dan aksi akrobatiknya yang hebat saat terbang. Suatu hari, lembah mereka diserang oleh koloni semut yang ingin mengambil alih tempat itu untuk dijadikan sarang baru mereka. Semua kupu-kupu dan capung sangat khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semut-semut itu sangat banyak dan terorganisir dengan baik. Kinar yang biasanya diam dan pemalu tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia terbang tinggi dan melihat pemandangan dari atas, mencoba mencari kelemahan koloni semut. Dia melihat bahwa di ujung lembah banyak bunga yang belum mekar dan beberapa batu besar yang bisa menghalangi jalur semut. Dia kembali dan memberitahu rencananya kepada Cepi dan yang lainnya. Kita bisa gunakan bunga dan batu itu untuk membuat penghalang, kata Kinar. Kita buat jalur yang membingungkan sehingga semut-semut itu tidak bisa menemukan jalan mereka ke sini. Cepi segera setuju dan dengan kecepatannya ia mengorganisir para capung untuk menyiapkan bunga dan batu. Beberapa kupu-kupu membantu dengan mencari bunga untuk membuat penghalang lebih padat. Mereka bekerja sama, memadukan keindahan dengan kecepatan, dan akhirnya terciptalah labirin bunga yang membingungkan bagi semut-semut tersebut. Ketika semut-semut mencoba memasuki lembah lagi, mereka tersesat dan bingung dalam labirin yang dibuat oleh para kupu-kupu dan capung. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke tengah lembah dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih mudah untuk dikuasai. Kedamaian pun kembali ke padang tersebut. Semua kupu-kupu dan capung merayakannya dengan tarian di udara yang meriah. Mereka bersyukur telah bekerja sama dan menyadari bahwa kerja tim adalah kunci untuk mengatasi masalah yang besar. Kinar dan Cepi menjadi contoh bagi semua bahwa tidak peduli seberapa berbedanya mereka, setiap individu memiliki kekuatan dan ketika mereka bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Dan begitulah padang itu kembali dipenuhi dengan tawa dan nyanyian. Dengan setiap kupu-kupu dan capung menghargai keunikan satu sama lain. Mereka hidup lama dan bahagia, mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan, keberanian, dan kerjasama.